Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ade Armando keluar dari Cokro TV. Tidak tahu nih, apakah mengundurkan diri ataukah dimundurkan atau dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu persis, yang jelas Ade Armando sejak kemarin malam sudah menyatakan diri mundur. Ini ada kata atau kalimat pamitannya Ade Armando ditulis di Twitternya. Mohon pamit dari Cokro TV. Ini 13 jam yang lalu. Saya mundur dari Cokro TV karena dilarang mengkritik PDIP terkait Ganjar. Kritik semacam ini dianggap akan mengurangi elektabilitas Ganjar. Oke, itu cuitannya Ade Armando. Nah, cuitan ini kemudian berbalas atau dibalas oleh Denny Sirgar, rekan karibnya ya sebenarnya di Cokro TV. Saya bacakan dulu nih tulisannya Denny. Bang Ade Armando, terima kasih atas waktunya selama ini di Cokro TV. Maaf kalau idealisme kami gak sesuai keinginan Bang Ade. Cokro TV dibentuk sejak awal untuk membela nilai-nilai yang kami yakini benar. Kami kawal Jokowi, kami kawal Ganjar, kami non-partisan. Karena kami percaya menjaga negeri bisa dari banyak sisi. Maaf, kami tidak percaya Prabowo dengan topeng palsunya. Semoga Bang Ade senang merasa bebas mendukung siapapun di channel sendiri, tapi tidak di Cokro TV. Kita punya jalan sendiri-sendiri. Oke. Dari pernyataannya Denny Sirgar ini jelas bahwa Cokro TV memang sudah diplot untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya, boleh-boleh saja. Jangankan ini kan media sosial ya. Boleh saja mendukung capres manapun. Ya jangankan media sosial, media mainstream sendiri juga kita tahu lah ya. Metro TV karena hubungannya dengan Surya Paloh, bela siapa pasti. TV One juga punya politisi. Ya, akhirnya emang harus membuat keputusan dan pilihan-pilihan politik sesuai dengan bosnya masing-masing. Ya, inilah keputusan perbedaan keputusan dan pilihan antara Ade Armando dengan Denny Sirgar ini, saya kira ya karena perbedaan pilihan politik, dan itu hak masing-masing. Apalagi sekali lagi Cokro TV ya bukan media mainstream. Tentu suka-suka yang punya kan begitu. Dan karena Ade Armando kan menjadi caleg PSI ya, yang nampaknya itu ya kemarin akrab dengan Pak Prabowo, bisa jadi nantinya akan memutuskan mendukung Prabowo, yaitu politik praktis memang begitu. Jadi ketika menjadi anggota PSI, kalau ingin mengikuti garis dan keputusan partainya ya tentu harus ikut, kalau tidak ya harus siap-siap mundur. Seperti Guntur Romli kalau tidak salah juga namanya masih lebih memilih Ganjar Pranowo dan konsekuensinya harus mundur dari PSI, yaitu pilihan politik. Jadi perbedaan pandangan, perbedaan pilihan, keputusan antara Ade Armando dan Denny Sirgar ya karena persoalan pilihan politik yang berbeda, politik praktis yang berbeda. Itu saja penyebab utamanya, dan itu wajar di dunia politik. Sebenarnya keduanya adalah sama-sama tokoh nasionalis yang pada banyak hal sesungguhnya kalau boleh berharap, saya boleh berharap untuk sekelas mereka sebenarnya akan lebih bagus, lebih independen ya, lebih objektif kalau tidak berpihak kepada salah satu. Tetapi sekali lagi itu kan haknya ya, beliau-beliau. Tentu kalau dengan independensi kan suaranya jauh lebih ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara ya.
kepentingan politik kebangsaan lah, istilah sayanya begitu. Jadi membela bangsa dan negara secara murni, bukan karena kepentingan politik partainya gitu. Tapi itu sekali lagi juga hak. Nah, tetapi kalau dalam konteks ini tentu saja ya Denny Sirgar misalkan, dia mau ngomong apapun ya tentu terkait politik praktis tidak akan pernah lari dan tidak boleh lari dari kepentingan Ganjar Pranowo, dari kepentingan PDIP dalam konteks Pilpres. Begitupun Ade Armando, setinggi langit dia ngomong politik apapun dalam konteks Pilpres ini, pemilu besok ya, kalau PSI betul-betul mendukung Prabowo ya pasti harus berada di bawah kepentingannya Prabowo. Itulah plus minus dari keberpihakan kepada politik praktis. Ya, plus minus gitu. Akan susah dilihat, dinilai titik keikhlasannya demi bangsa dan negaranya, karena tadi itu dipagari oleh kepentingan partainya masing-masing, dipagari oleh kepentingan capresnya masing-masing. Nah, saya sendiri sampai hari ini belum memutuskan mau membela capres siapa ke depan. Nggak tahu ini sebaiknya saya bela nggak ini, apa lebih baik di tengah-tengah, lebih baik nggak nganangin nih, atau nggak membela salah satu. Gimana menurut panjenengan nih, terutama subscriber saya yang sudah lama-lama, yang sudah tahu saya gitu ya. Sampai hari ini saya belum memutuskan untuk membela salah satu calon presiden, baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo khususnya itu. Kalau untuk Pak Anies Baswedan, mohon maaf saya nggak bisa membela. Itu sudah sangat tegas saya sampaikan. Ya mengapa ya, sudah sering saya tegaskan sebenarnya. Kalau ini terkait dengan sikap saya politik kebangsaan. Ya siapa yang tidak tahu siapa di belakang Anies Baswedan, kan begitu. Nah ya, saya kan orang yang sangat keras menyuarakan anti intoleransi, anti radikalisme, terorisme. Sehingga tidak mungkin saya untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Oke lah. Itu nggak usah diperpanjang karena bahasan saya adalah Ade Armando dan Denny Sirgar, yang mana di belakangnya adalah Ganjar dan Prabowo Subianto. Mengapa saya belum memutuskan? Sekali lagi belum ya. Bisa jadi nggak tahu di tengah jalan tergoda, nggak tahu. Sampai hari ini saya masih belum memutuskan mau mihak yang mana. Apakah mau mihak Prabowo atau Ganjar Pranowo? Apakah belum ada yang nawarin saya? Sudah. Sudah Mas, jangan dikira karena gara-gara belum ada yang nawarin saya bersikap sok objektif, bukan. Sudah ada yang nawarin. Dua-duanya sudah. Tawaran dari dari orangnya Prabowo sudah jauh lebih lama, mungkin lebih dari setahun yang lalu. Ya serius, menghubungi saya langsung. Tapi saya belum memberikan jawaban yang pasti karena hati saya mengatakan jangan dulu lah gitu. Ya udah lebih dari setahun yang lalu. Terus setelah itu orangnya Ganjar juga pernah ada yang ke rumah. Ya pernah, serius. Ke rumah dari Semarang malam-malam. Ya nggak perlu saya sebut namanya. Jika menawarkan hal yang sama. Saya juga belum membuat keputusan untuk memihaknya. Kalau alam biswab lah, nanti nggak tahu. Nunggu wangsit mungkin ya, harus memilih memihak siapa. Tetapi sebelum itu saya minta tanggapan, minta pendapat dari panjenengan semua, subscriber KPN yang setia, sebaiknya seperti apa? Apakah sebaiknya tetap begini, tidak memihak kanan kiri, ataukah harus menentukan pilihan terkait capres ini? Saya akan mencoba mendengarkan masukan dan saran dari panjenengan semua. Nah, setelah itu saya akan ambil keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga Mati.